Manajer Manchester United Erik ten Hag semakin pening dengan situasi skuadnya, yang mungkin akan berdampak terhadap laju tim yang bisa mengarah ke buruk. Belum selesai perhara Jadon Sancho dan Anthony, kini Ten Hag harus berurusan dengan problem baru dengan penjaga gawang Andre Onana. Ten Hag kini tambah pusing lantaran Onana baru saja menarik diri dari keputusan pensiun di pentas internasional setelah dia membawa Kamerun lolos ke Piala Afrika. Itu artinya, Gareth Bale akan kehilangan Onana antara Januari dan Februari seiring ex-kiper Inter Milan itu hampir dipastikan bermain. Sang kiper awalnya sudah memutuskan pensiun dari timnas Kamerun. Namun di jeda internasional ini, ia menerima panggilan Rigobert Song untuk kembali ke timnas Kamerun. Ia dikabarkan akan kembali melanjutkan karirnya di timnas Kamerun setelah ia dikabarkan sudah berdamai dengan sang pelatih. Jika Kamerun lolos, otomatis Onana harus meninggalkan Manchester United selama 1 bulan untuk membela negaranya. Ini yang coba dibicarakan Ten Hag dengan Onana, di mana mereka akan mencoba untuk mencari solusi untuk situasi ini. Ten Hag berharap Onana tidak pergi ke Piala Afrika mendatang. Pasalnya, selama bulan Januari 2024 EMYO punya serangkaian jadwal penting. Sementara pelapis Onana, Altay Bayindir belum terlalu berpengalaman di Inggris. Jadi ia berharap sang kiper bertahan di Old Trafford. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan bakal mendatangkan Thomas Partey dari Arsenal apabila Paul Pogba dikenai sanksi larangan bermain. Paul Pogba sendiri disebut tak lolos tes doping karena kadar zat testosteron dalam tubuhnya mengalami peningkatan. Masih akan ada tes untuk sampel kedua, dan jika nanti Pogba dinyatakan bersalah, sanksinya tak main-main. Ia bisa disanksi larangan bermain 2 tahun. Namun Pogba juga disebut bisa terancam larangan bermain hingga 4 tahun jika terbukti ia memakai zat terlarang secara sengaja. Juventus pun langsung mempersiapkan diri untuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Mereka akan berusaha mencari pemain pengganti bagi Paul Pogba jika ia akhirnya dijatuhi sanksi larangan bermain. Kabarnya Juventus sudah mengantongi 1 nama, mereka dikabarkan tertarik memboyong Thomas Partey dari Arsenal. Nama Partey sendiri bukan nama baru bagi Juventus. Nama Partey sendiri bukan nama baru bagi Juventus. Sebelumnya Juve sudah meliriknya pada bursa transfer musim panas tahun 2023 kemarin. Bianconeri dilaporkan sudah menanyakan status sang gelandang pada pihak Arsenal. Konflik Jadon Sancho dan Erik ten Hag memanas. Winger Manchester United itu kini diasingkan dari tim utama setelah menolak meminta maaf kepada sang pelatih. Pemain sayap berusia 23 tahun kini terusir ke fasilitas latihan Akademi Setan Merah akibat kelanjutan perseteruan dengan Erik ten Hag. Jadon Sancho akan tetap menjalani program latihan pribadi terpisah dari tim utama sambil menunggu penyelesaian dari masalah kedisiplinan skuad. Bunyi pernyataan resmi Manchester United. Solusi buat meredakan konflik Sancho dan ten Hag belum ditemukan. Sancho menolak meminta maaf secara personal kepada pelatih maupun klub atas komentar terbukanya di medsos beberapa hari lalu. Ex Borussia Dortmund belak-belakan merasa dikambing hitamkan setelah tak dimasukkan Ten Hag ke dalam skuad melawan Arsenal pada lanjutan Liga Inggris 3 September 2023. Si bos beralasan performa Sancho dalam latihan tidak memenuhi standar untuk disertakan dalam lawatan ke Emirates. Dengan keputusan mengasingkan Sancho, artinya dia bakal kembali absen dari skuad MU di partai berikutnya. Kecuali jika ada perkembangan kilat. Mantan bos Ajax itu dikabarkan merasa frustrasi dengan kebiasaannya datang terlambat dan ogah-ogahan dalam menjalani latihan. Terlepas dari bakat besarnya, jebolan Akademi Man City tersebut memang punya rekam jejak kasus indisipliner. Saat membela Dortmund, Edin Terzic kini pelatih kepala di klub, sampai harus mengetuk pintu kamar Sancho guna menjemputnya langsung agar mengikuti pertemuan. Akibat karakternya ini, Sancho sampai mendapatkan pengawasan khusus dari staf kepelatihan Dortmund. Program monitor ketat dari Terzic ini pun berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik Sancho. Ia menjelma jadi salah satu winger muda terbaik Bundesliga, mungkin Eropa, saat di Dortmund. Akan tetapi, sejak hijrah ke Man United, dengan berbagai masalah baru yang dihadapi, Sancho belum juga memenuhi standar performa yang diharapkan. Dalam 82 partai bersama Setan Merah sejak tahun 2021,
manusia 85 juta euro itu hanya mempersembahkan 12 gol dan 6 assist. Jumlahnya berbeda jauh dari statistik pada 2 musim terakhir dengan Dortmund. Dalam periode tahun 2019-21, Sancho menggelontorkan 36 gol dan 40 assist dari 82 partai. Jumlah penampilan sama persis dengan yang sudah dia jalani bersama Manchester United. Kyle Walker telah menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun dengan Manchester City. Klub Liga Inggris itu mengumumkan kesepakatan itu pada Kamis, 14 September tahun 2023. Kontrak bek kanan berusia 33 tahun itu akan selesai pada akhir musim ini di tengah rumor kepindahannya ke Bayern Munchen. Pemain timnas Inggris itu bergabung dengan City pada tahun 2017, mencatatkan total 260 penampilan dan memenangi 5 gelar Liga Premier, 2 Piala FA, dan 1 Liga Champions. Menurut bek Inggris itu, dirinya bahagia di Etihad. Saya menikmati setiap momen selama 6 tahun terakhir di klub fantastis ini. Saya memiliki pelatih yang luar biasa, rekan satu tim dan staf yang hebat, dan penggemar kami adalah yang terbaik. Saya merasa didukung di setiap level, jelasnya. Ia pun menegaskan komitmen kembali membantu City meraih prestasi. Musim meraih treble adalah musim yang tidak akan pernah saya lupakan dan kami siap untuk kembali maju dan mencoba memenangkan lebih banyak trofi. Saya senang untuk terus berada di klub yang bersaing memperebutkan trofi setiap tahun, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, ujarnya. Kesengsaraan finansial Barcelona semakin memburuk pada Kamis 14 September saat La Liga memangkas batas pengeluaran mereka. Pagu gaji baru Barcelona untuk musim ini telah ditetapkan sebesar 270 juta euro. Sebuah penurunan yang signifikan dari pagu 648 juta euro yang ditetapkan pada Februari ketika La Liga memberitahu semua klub tentang tingkat kompensasi mereka untuk 5 bulan mendatang, yang akan ditinjau kembali setelah penutupan bursa transfer Januari. Penurunan yang dialami Barca sebagian disebabkan oleh berkurangnya dampak dari Palancas Asek yang dijual untuk memperbaiki keuangan jangka pendek dan sudah diperkirakan secara luas. Barca melakukan perekrutan pemain musim panas yang terbatas dengan bergabungnya Oriol Romeu 3,5 juta euro, Ilkay Gundogan, dan Inigo Martinez, sementara Joao Felix dan Joao Cancelo tiba dengan status pinjaman selama 1 musim. Untuk menyeimbangkan keuangan mereka, pemain-pemain dengan pendapatan tertinggi, Sergio Busquets dan Jordi Alba, pergi, dan biaya transfer diperoleh untuk Ousmane Dembele dan Franck Kessie. Barca mengurangi biaya olahraga tahunan dari 560 juta euro menjadi sekitar 400 juta euro, tapi mereka masih melebihi batas pengeluaran liga. Ini berarti mereka menghadapi pembatasan ketika jendela transfer dibuka kembali pada Januari. Laporta dan kawan-kawan sekali lagi harus melakukan pemangkasan jelang musim depan atau mencari sumber lain untuk mengumpulkan dana jika mereka ingin melanjutkan pembelian pemain saat ini. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a